Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Abdul Muhsin. Saya merupakan dosen Institut Nida El Adabi Parung Panjang. Di sini saya mengajar mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Dan pada materi kali ini saya akan membahas bagaimana ketimpangan gender, bagaimana kaitan gender dengan pendidikan. Ya, ini materinya ketimpangan gender dalam dunia pendidikan tinggi, perspektif sosiologis. Ya. Langsung saja di slide kedua ada latar belakang. Yang penting kita lakukan adalah kemudian menyajikan data bahwasanya pendidikan tinggi ini hanya diakses tidak banyak ya oleh masyarakat gitu. Di masyarakat Indonesia mayoritas belum masuk ke fase kuliah gitu. Dan tetapi dari orang-orang yang masuk ke fase kuliah ini ada 54,8% itu perempuan justru. Walaupun memang kenyataannya lebih setara, bahkan perempuan lebih besar persentasenya, tetapi persentase ini kemudian semakin berkurang ketika masuk ke magister dan juga doktoral gitu. Jadi kesetaraan gender yang digaungkan itu mungkin sudah setara di bidang sarjana, tetapi ketika mencapai S2 dan S3, pada level S3 misalnya 38% gitu. Ya, jadi akses perempuan itu dari 9,97 juta mahasiswa nih Indonesia pada tahun 2024, akses perempuan secara kuantitatif memang telah melampaui, tetapi secara uh, kenyataan di lapangan sebagai apa ya, hasil dari pekerjaan mereka, hasil dari kuliahnya mereka diterapkan dalam pekerjaan dan mendapatkan posisi-posisi tertentu, itu masih timpang gitu. Kita Oke, di slide ketiga ini saya akan membahas bagaimana institusi pendidikan sebagai agen reproduksi sosial, bagaimana di sini ada mitos populer dan juga realitas sosiologis. Bagaimana asumsi dasar seperti kampus adalah ruang netral yang menjamin kesetaraan yang absolut. Kenyataannya adalah di mana perempuan sebetulnya kondisinya itu tidak mendapat akses dan sumber daya yang sama serta manfaat setara akibat konstruksi peran dan gender gitu. Walaupun secara jumlah yang sama, tetapi ketika mencapai itu level-level setelah karir gitu itu tidak sama gitu ya. Perempuan seringkali mendapatkan hambatan. Yang kedua, bagaimana indikator sukses keseimbangan jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan itu merupakan sukses. Padahal distribusi kekuasaan itu hasilnya adalah di karir dan juga pasca karir dan kepemimpinan pasca kampus. Gitu. Bagaimana perempuan itu seringkali mendapatkan posisi-posisi yang tidak menguntungkan gitu di ruang karir gitu ya. Yang ketiga, bagaimana peran pendidikan ya, bagaimana mesin mobilitas sosial, otomatis the great equalizer, bagaimana secara realitas sosiologisnya peran perempuan, teori reproduksi sosial itu institusi pendidikan menciptakan ketimpangan sosial gitu ya. Jadi tidak berjalan dengan baik gitu. Tidak netral gender gitu ya. Jadi masih ada pembedaan-pembedaan, ada nama-nama kampus atau nama-nama jurusan itu perempuan ini laki-laki. Oke, selanjutnya adalah bagaimana zona laki-laki itu kan sering diibaratkan sebagai zona maskulin, gender laki-laki dan perempuan itu feminim. Tetapi, nah, koridor segmentasi disiplin ilmu ini justru kemudian ya menyusahkan sebetulnya. Karena jadinya nggak fleksibel. Laki-laki itu anak teknik, laki-laki itu anak sains, rekayasa, terapan, sedangkan perempuan itu anak pendidikan, kesehatan, kebidanan, psikologi. Itu yang menyebabkan mengkotak-kotakan bagaimana perempuan ini berada pada level-level yang seperti mendidik, gitu, kesehatan. Tetapi ketika masuk ke dalam ranah teknik itu tidak terjadi, gitu. Akhirnya perempuan ya berguguran sendiri di level awal, di level segregasi disiplin ilmu gitu. Ya, tadi saya bilang bahwa 62,12% itu lulusan itu adalah perempuan. Tetapi apakah perempuan itu berhasil melampaui garis startnya dan lulus pendidikan dasar tinggi, namun terbentur hambatan yang tidak kasat mata gitu. Dan laki-laki itu banyak mendominasi di S2, S3. Nah, yang tak kasat mata ini apa? Yang tak kasat mata ini adalah ini ya, lingkaran setan reproduksi sosial ya, ini adalah stereotip kultural,
segregasi jurusan, terhentinya karir, kesenjangan pendapatan otoritas, dan penguatan stereotip. Yang pertama adalah stereotip kultural. Misalnya, perempuan itu beban domestik. Bagaimana keluarga menanamkan bias sejak kecil, perempuan itu harusnya dijaga, perempuan itu harusnya yang uh, tidak usah jauh-jauh kalau kuliah. Nah, itu kan stereotip kultural ya. Yang kedua tadi segregasi jurusan. Yang ketiga terhentinya karir, perempuan terhambat karena S2 S3 ini level strategis, level yang memimpin, ya itu didominasi laki-laki dari situnya juga ya. Yang keempat adalah kesenjangan pendapatan, bagaimana pasar kerja itu menghargai STEM lebih tinggi dibandingkan memberi kekuasaan pada laki-laki dibanding perempuan. Yang kelima adalah penguatan stereotip, bagaimana kesenjangan ini menjadi bukti palsu bagi masyarakat bahwa laki-laki memang lebih pantas memimpin gitu ya. Oke. Dan kesetaraan gender di pendidikan tinggi tidak tercapai saat jumlah mahasiswa perempuan dan laki-laki itu seimbang. Kesetaraan baru tercipta ketika ada distribusi yang adil atas berkembang hak untuk memimpin dan keamanan untuk eksis tanpa diskriminasi. Sekian media pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.